Bab 943, panggil pemain pengganti. Melihat Baltikiyu pergi, Hantoli terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan jimat transmisi. Sander Ye perlu diberitahu tentang hal ini agar dia bisa bersiap. Karena ketua aula kedua ini tidak bisa ditandingi dengan ketua aula ketiga dan ketua aula keempat, baik dari segi kekuatan maupun IQ. Baltikiyu tidak langsung meninggalkan domain naik surga, tetapi sampai ke surga ke-9. Baltikiyu melihat ke arah pintu batu dan berkata sambil tersenyum, "Teman lama, sudah lama tidak bertemu." Beberapa saat kemudian, Jalan Tao yang ada menjawab, "Aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri." Ada sedikit kerumitan dalam suaranya. Baltikiyu terkekeh dan berkata, "Ketua Aula Aliansi Jalan Jahat ada yang sekarat di sini dan menyerah. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan melihat sendiri?" Jalan Tao yang ada sedikit waspada dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Biar ku jelaskan dulu bahwa aku tidak tertarik dengan dendam di antara kalian." Baltikiyu tersenyum tipis, "Aku tahu kamu tidak tertarik, tetapi bagaimana kalau seseorang meminta kamu membantu aku?" Jalan Tao yang ada berkata dengan tegas, "Siapapun yang meminta aku untuk membantu kamu, aku tidak akan membantu kamu, karena aku bukan lawan wanita itu." Baltikiyu tidak berbicara, tetapi membuka telapak tangannya, dan sebuah liontin giok kuno muncul di tangannya. "Kamu." Seorang pria paruh baya tiba-tiba bergegas keluar dari pintu batu. Dia menatap liontin giok di tangan Baltikiyu. Setelah memastikan bahwa itu benar, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat dan menakjubkan. Setelah beberapa saat, dia menatap Baltikiyu, "Di mana dia?" Baltikiyu berkata, "Tempat yang sangat jauh, tapi dia berjanji akan membantu aliansi Jalan Jahat." Jalan Tao yang ada menatap Baltikiyu, dia sangat bingung, "Tuan, kenapa dia setuju dengan kamu?" Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Aliansi Jalan Jahat membuat kesepakatan dengannya." Setelah Jalan Tao yang ada terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kekuatan wanita bergaun polos itu tak terduga. Aku jelas bukan tandingannya. Bukan hanya dia, tapi kekuatan ayah Sander Ye juga tak terduga." Keduanya. Baltikiyu menyimpan liontin giok itu dan berkata, "Aku tahu, bukan dia yang aku ingin kamu tangani." Jalan Tao yang ada memandang Baltikiyu dengan sedikit keraguan. Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Ada orang lain yang akan berurusan dengan wanita itu." Jalan Tao yang ada sedikit penasaran, "Siapa?" Baltikiyu berkata, "Aku belum tahu." Jalan Tao yang ada berkata dengan marah, "Apakah kamu berbicara omong kosong kepadaku?" Baltikiyu tersenyum pahit, "Wanita itu terlalu kuat, dan kebanyakan orang bukan tandingannya. Jadi, aku harus mencari penolong. Aku sudah memikirkan calonnya, tetapi aku tidak yakin apakah pihak lain bersedia mengambil tindakan. Namun, selama uangnya ada, seharusnya tidak masalah." Wajah Jalan Tao yang ada muram seperti air dan dia tidak berbicara. Baltikiyu melanjutkan, "Ada 3 orang kultivator pedang hari itu. Selain Dewa Pedang bergaun polos, ada juga seorang kultivator pedang berkemeja putih dan seorang kultivator pedang berkemeja biru. Tahukah kamu kekuatan spesifik dari mereka?" Wajah Jalan Tao yang ada muram. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak tahu kekuatan kultivator pedang berkemeja hijau, tapi aku tahu sedikit tentang kekuatan kultivator pedang berkemeja putih karena aku pernah kontak dengannya. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatannya sudah tak terduga, tapi aku tidak bisa memperkirakan batas atasnya." Baltikiyu berpikir sejenak lalu berkata, "Ada 3, pilih 1. Jalan Tao yang ada berkata langsung, "Aku memilih Sander Ye." Baltikiyu menutar matanya, "Kamu tidak menang." Wajah Jalan Tao yang ada menjadi pucat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan, "Biarpun aku tidak tahu kenapa tuanku menyetujuimu, sejujurnya, aku tidak ingin menjadi musuh mereka. Tentu saja,
Aku tahu kamu juga tidak sederhana. Lagi pula, hanya alam semesta jahat yang mampu melawan peradaban Tianxing bolak-balik, dan ketua aula pertamamu serta jalan jahat yang legendaris itu juga tak terduga, tapi... Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Balti Qiu mengangguk sedikit, aku memahami kekhawatiran kamu, tetapi kamu harus memilih salah satu. Kamu tidak perlu membunuh orang itu, kamu cukup menahannya. Jalan Tao yang ada diam. Balti Qiu mengangkat liontin giok di tangannya dan berkata, kalau kamu ingin mengkhianati Tuan, katakan saja padaku, aku akan berbalik dan pergi tanpa mengganggumu lagi. Wajah Jalan Tao yang ada benar-benar jelek. Setelah hening beberapa saat, dia membuat pilihan yang sulit, kalau begitu kupilih pria berkemeja biru. Balti Qiu menyimpan liontin giok itu dan mengangguk, oke. Jalan Tao yang ada dengan cepat mengingatkan, ada peradaban Tianxing di belakangnya. Balti Qiu tersenyum dan berkata, peradaban Tianxing tidak akan membantunya. Jalan Tao yang ada sedikit bingung. Balti Qiu tersenyum dan berkata, sejujurnya, kami sudah memulai pembicaraan damai dengan peradaban Tianxing. Jalan Tao yang ada semakin bingung, akankah mereka menegosiasikan perdamaian denganmu? Balti Qiu tersenyum, karena mereka menemui masalah. Jalan Tao yang ada bertanya dengan rasa ingin tahu, apa masalahnya? Balti Qiu tersenyum tipis, masalah ini tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata. Singkatnya, peradaban Tianxing tidak akan membantunya. Apalagi sejauh yang aku tahu, hubungannya dengan Yinia yang menyalakan api tidak jelas. Masalah ini akan menyusahkannya, karena sikap peradaban Tianxing terhadap peradaban kosmik lainnya seperti melihat anjing. Jalan Tao yang ada terdiam. Dia juga mengetahui sedikit tentang peradaban Tianxing. Peradaban ini memang terlihat sangat arogan, namun memiliki modal untuk menjadi sombong. Balti Qiu berkata, kalau saatnya tiba, pria berkemeja hijau akan diserahkan padamu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Jalan Tao yang ada tiba-tiba berkata, siapa yang akan menghadapi Dewa Pedang itu? Balti Qiu tersenyum dan berkata, aku akan mencari bantuan sekarang. Jalan Tao yang ada berkata dengan suara yang dalam, kamu harus menemukan seseorang yang sangat hebat. Balti Qiu mengangguk, tentu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Di tempat itu, Jalan Tao yang ada mengerutkan kening dalam-dalam, dan kemunculan pria berkemeja hijau muncul di benaknya. Setelah pria berkemeja hijau keluar hari itu, dia hanya berdiri di sana dan menonton tanpa melakukan tindakan apapun, seperti seorang gangster. Kekuatannya seharusnya tidak terlalu bagus. Tidak mungkin semua orang di belakang Tuan Ye tidak terkalahkan, bukan? Selalu ada dua pecundang, bukan? Memikirkan hal ini, alis Jalan Tao yang ada tiba-tiba mengendur. Setelah Balti Qiu meninggalkan domain naik surga, dia sampai di alam semesta nyata. Dia memandang dunia bencana dari kejauhan, dan setelah lama terdiam, dia berbalik dan pergi. Temukan bantuan. Temukan banyak sekali bantuan. Aliansi Jalan Jahat punya uang. Di bawah hadiah yang besar, pasti ada orang yang berani. Sander Ye mengikuti Tijo ke tanah terpencil. Begitu dia melangkah ke tanah terpencil ini, Sander Ye mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa umurnya perlahan-lahan berlalu. Sander Ye menoleh untuk melihat Tijo di sampingnya. Tijo berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tanah jalan lama. Ini adalah area terlarang, siapapun yang melangkah ke sini akan kehilangan nyawanya. Sander Ye berkata, siapa saja? Tijo mengangguk. Sander Ye diam-diam mengeluarkan pedang King Xuan, dan pedang King Xuan sedikit gemetar. Sander Ye segera kembali normal. Ekspresi Tijo membeku, kenapa Tuan Ye suka pamer? Sander Ye tersenyum dan berkata, senior, pimpin jalan. Tijo menarik kembali pikirannya, mengangguk sedikit, lalu membawanya ke kejauhan. Sander Ye sedikit penasaran dan bertanya, senior, pertempuran itu sangat sengit saat itu.
Tijo mengangguk, itu sangat sengit. Ratusan ribu Tao Ranah Kai terbunuh di kedua sisi. Berbicara tentang ini, sedikit kerumitan muncul di matanya. Di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu, hanya sedikit dari cara lama yang selamat. Sander Ye berkata, "Senior, harta karun dari cara lama tidak diambil oleh jalan Tao yang ada dan yang lainnya." Tijo berkata, "Yang kita cari sekarang adalah tempat majikan tua itu berlatih. Adapun berapa banyak harta karun yang ada, aku tidak tahu." Wajah Sander Ye menjadi gelap. Tijo tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, maafkan aku tidak bermaksud menipumu, jangan khawatir, pasti ada banyak harta karun di tempat itu." Sander Ye mengangguk, "Mari kita lihat dulu." Tijo mengangguk, dan keduanya mulai mempercepat. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di dinding gunung. Tijo perlahan menempelkan tangan kanannya ke dinding gunung. Pada saat itu, aura menakutkan tiba-tiba muncul dan dinding gunung. Bang! Tijo terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah Tijo berhenti, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ye, ada formasi di sini." Sander Ye melihat ke dinding gunung. Cahaya keemasan bersinar di dinding gunung, dan auranya sangat kuat. Sander Ye berjalan ke dinding gunung, membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang keluar. Bang! Cahaya keemasan di dinding gunung pecah. Kemudian, tembok gunung perlahan terpisah dari kedua sisi, dan jalan batu berwarna biru muncul di depan mereka berdua. Sander Ye berkata, "Ayo masuk." Tijo mengangguk. Keduanya mengikuti jalan batu biru ke kedalaman gunung. Setelah beberapa saat, mereka mencapai ujung, dan sebuah pintu batu berdiri di depan mereka. Sander Ye berjalan menuju pintu batu, memegang pedang King Xuan dan mendorong ke depan dengan lembut. Bang! Cahaya keemasan tiba-tiba pecah. Tijo melirik ke arah Sander Ye dan sangat terkejut. Formasi dan segel ini ditinggalkan oleh cara lama. Bahkan ranah Mitao tidak bisa mematahkannya, tetapi pedang di tangan Tuan Ye di depannya bisa dengan mudah mematahkannya. Mengerikan. Sander Ye mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Di belakang pintu batu itu ada sebuah gua yang sangat luas. Tepat di depannya ada jembatan lengkung. Di bawahnya ada sungai. Sander Ye melihat tidak jauh, ada kasur di sana. Sander Ye berjalan ke kasur dan melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Saat ini, Jinan dan Yinia tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Sander Ye memandang kedua wanita itu dengan bingung. Jinan tiba-tiba berkata dengan semangat, "Itu beneran ada." Yinia juga sangat bersemangat. Sander Ye bingung dan hendak bertanya ketika dia melihat Jinan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan kemudian dengan lembut menekannya. Dengan tekanan ini, waktu dan ruang di lapangan tiba-tiba bergetar hebat. Waktu dan ruang menyatu, dan dalam sekejap, energi spiritual di sini meningkat setidaknya 1.000.000 kali lipat. Sander Ye dan Tijo sama-sama kaget. Segera, di depan mereka, ruang dan waktu khusus muncul, dan dalam ruang dan waktu khusus itu, terdapat nadi spiritual emas. Tijo tiba-tiba berkata dengan kaget, "Nadi abadi." Nadi abadi. Jinan berkata dengan semangat, "Memang ada tambang kristal abadi, hehe." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah cincin emas yang bersinar dan hendak menyimpannya ketika Yinia tiba-tiba mengeluarkan pagoda kecil itu dan berkata, "Tuan Pagoda, segera simpan." Master Pagoda melepaskan cahaya keemasan, dan dalam sekejap, biji kristal abadi dimasukkan ke dalam pagoda kecil. Wajah Jinan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menoleh ke arah Yinia. Yinia berkata dengan tenang, "Itu milik keluarga kami." Jinan menghentakkan kakinya dengan marah, mengutamakan pacar daripada teman. Yinia mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya pada Jinan. Jinan menoleh dan berkata dengan marah, "Tidak mau." Yinia mengerutkan bibinya, "Bukankah itu hanya tambang kristal abadi? Saat aku menjadi dewa penguasa Tianxing,
aku akan menjadikan kamu pengurus utama dan petugas keuangan Tianxing. Saat itu, semua uang peradaban Tianxing akan berada di bawah kendali kamu. Jinan menoleh untuk melihat ke arah Yinia dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Yinia mengangguk, sungguh. Jinan berpikir sejenak, lalu menghela nafas dengan suara pelan, tapi kamu tidak bisa mengalahkan dewa penguasa, dan aku tetap tidak bisa mengalahkan pengurus utama. Yinia sedikit mengernyit, kenapa kita harus melawan sendiri? Jinan memandang Yinia, yang berkata dengan tenang, kita bisa memanggil pemain penggantinya. Pagoda kecil. Sander Ye. Bersambung. Bab 944 Bahagia. Berjuang untukku. Jinan memikirkannya dan merasa metode ini sangat bagus. Dia mengangguk cepat dan berkata, itu masuk akal. Hukum Dewa Tianxing dari peradaban Tianxing tidak menetapkan bahwa kamu tidak bisa panggil pemain pengganti. Memikirkan hal ini, Jinan tidak bisa menahan senyum. Yinia juga tersenyum. Kedua gadis itu tersenyum begitu licik. Melihat senyuman Jinan dan Yinia, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini seperti dua penyihir kecil. Dia melihat ke Tijo, lalu mengeluarkan 100 kristal abadi dan menyerahkannya kepada Tijo. Tijo sangat terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Ye, tidak perlu, tidak perlu. Sander Ye tersenyum dan berkata, Senior, jangan menolak niat kecilku. Tijo ragu-ragu sejenak, lalu menyimpannya. 100 kristal abadi sangat berguna baginya sekarang. Sander Ye berkata, Senior, kamu bisa pergi mengamati alam semesta Suanguan. Ketika kamu sampai di sana, seseorang akan mengaturnya untuk kamu. Tijo menyilangkan tinjunya dan berkata, baiklah, Tuan Ye, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Setelah Tijo pergi, Sander Ye melihat ke arah Jinan dan Yinia di samping, dan hendak berbicara. Tiba-tiba, waktu dan ruang di depannya sedikit bergetar. Pesan dari Hanto Li. Setelah beberapa saat, Sander Ye mengerutkan kening. Yinia bertanya, apa? Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, ketua aula kedua aliansi jalan jahat datang. Jinan tiba-tiba berkata, kekuatan aliansi jalan jahat agak rumit. Sander Ye memandang Jinan, sedikit terkejut, tahukah kamu aliansi jalan jahat? Jinan mengangguk, aku tahu, mereka berasal dari alam semesta jahat, alam semesta yang sangat istimewa. Kami peradaban Tianxing menemukan mereka saat itu, dan peradaban Tianxing berkonflik dengan mereka saat itu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, belum mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin? Jinan berkata dengan bangga, sejauh ini, peradaban Tianxing tidak pernah kalah. Sander Ye terdiam. Alam semesta jahat. Mampu melawan peradaban Tianxing, walaupun belum pernah menang sebelumnya, namun dilihat dari nada bicara Jinan, terlihat jelas alam semesta jahat ini juga punya sesuatu. Apalagi Hanto Li mengirimkan pesan kepadanya, menyuruhnya berhati-hati terhadap ketua aula kedua ini. Hati-hati. Jinan menambahkan, ada 3 orang terkuat di alam semesta jahat. Yang pertama adalah ketua aula pertama yang legendaris, yang kedua adalah roh alam semesta jahat, ini adalah bencana alam semesta jahat, yaitu jalan jahat, dan yang ketiga adalah ketua aula kedua itu, para ketua aula lainnya semuanya idiot. Sander Ye sedikit penasaran, kenapa peradaban Tianxing tidak menghancurkan aliansi jalan jahat. Jinan berkata, 2 masalah. Sander Ye bertanya, 2 yang mana? Jinan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Wajah Sander Ye penuh garis hitam. Jinan menjilat manisan haunya, lalu menjelaskan, karena Tuan Tianyun hanya bilang ada 2 masalah dan tidak mengatakan alasan spesifiknya. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, abaikan dia untuk saat ini, ayo pergi ke peradaban Tianxing. Yinia mengangguk cepat, oke. Sander Ye memimpin mereka berdua ke langit berbintang.
Dia menoleh untuk melihat Jinan dan Yinia di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jinan maju selangkah, mengulurkan jari gioknya dan dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Bang! Dimanapun jarinya jatuh, ruang dan waktu tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dalam sekejap, tubuh ketiga orang itu menjadi ilusi. Kemudian, Sanderye merasakan galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sekelilingnya, seperti kilat dan batu api. Sanderye terkejut. Dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kecepatan tinggi. Dan kecepatan ini setidaknya 1.000.000 kali lebih cepat daripada formasi teleportasi biasa, nomor 2 setelah kecepatan pesawat ulang-alik pedang Kingsuan miliknya. Selama perjalanan, dia melihat nadi abadi di pagoda kecil. Dia harus mengatakan bahwa nat abadi ini sungguh menakjubkan. Ketika ada nadi abadi di pagoda kecil, energi spiritualnya setidaknya 10 kali lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa kristal abadi di nadi abadi ini, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar, hanya puluhan ribu tapi kualitasnya sangat bagus. Sungguh untung besar. Saat ini, Sanderye merasakan tangannya dipegang oleh seseorang. Dia menarik kembali pikirannya dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Yinia. Yinia ragu-ragu untuk berbicara. Sanderye tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Yinia berbisik, "Aku membawamu kembali kali ini terutama untuk bertemu dewa tertinggi, guruku. Jinan dan aku sama-sama dipilih olehnya. Kami sudah belajar darinya sejak kami lahir," katanya. "Dia paling sayang kami, jadi kamu akan bertemu dengannya." Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku pasti akan tampil bagus." Yinia tersenyum manis, lalu berkata, "Ada satu hal lagi aku." Sanderye dengan lembut mengusap kepala kecil Yinia, lalu berkata, "Katakan saja, itu tidak masalah." Yinia berkata dengan lembut, "Ruang dan waktu misterius di pagoda kecil itu sangat istimewa dan lebih tinggi dari peradaban Tianxing. Setelah aku kembali kali ini, bolehkah aku memberikan hal-hal yang sudah aku teliti kepada peradaban Tianxing?" Sanderye terdiam. Yinia buru-buru berkata, "Kalau kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan." Sanderye tersenyum dan berkata, "Ya, kamu juga bisa membawa gurumu untuk belajar bersamamu." Yinia tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara gemetar, "Benarkah? Tidak ada yang mengetahui betapa berharganya ruang dan waktu khusus itu lebih baik daripada dia." Bisa dikatakan bahwa kalau Sanderye bersedia membiarkan peradaban Tianxing mempelajarinya, kemungkinan besar peradaban Tianxing akan membuat terobosan kualitatif. Karena waktu dan ruang khusus itu sungguh menakutkan. Sanderye mengangguk, lalu tersenyum, "Kapan aku berbohong padamu? Aku juga akan memperlakukan keluargamu sebagai keluarga." Yinia tiba-tiba berdiri dan mencium lembut pipi Sanderye. Setelah ciuman itu, dia buru-buru menundukkan kepalanya, wajahnya semerah cahaya pagi. Sanderye tertawa. Yinia diam-diam menatap Sanderye, matanya penuh kelembutan dan rasa malu. Jinan di samping mengerutkan bibirnya, suka tunjukkan kasih sayang akan cepat putus. Sanderye. Segera, segala sesuatu di sekitar kembali tenang. Saat ini, ketiga orang itu sudah muncul di depan aula. Sanderye melihat ke aula utama di kejauhan, sedikit bingung, apakah di sini? Yinia tersenyum dan berkata, "Tempat di mana kami biasanya bekerja." Sanderye tiba-tiba penasaran. Di bawah kepemimpinan Yinia dan Jinan, Sanderye berjalan ke aula. Begitu dia memasuki aula, Sanderye melihat tirai tipis yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam tirai tipis ini terdapat galaksi dan alam semesta yang padat. Wajah Sanderye penuh rasa ingin tahu. Yinia menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Disinilah aku bekerja. Detektor Tianxing kami terus menjelajahi alam semesta. Kalau dia menemukan peradaban kosmik, dia bisa membakarnya."
Sander Ye memandangi alam semesta yang padat di sekitarnya, merasa ngeri. Ini setara dengan tak terhitung banyaknya alam semesta yang berada di bawah pengawasan peradaban Tianxing. Ini sungguh keterlaluan. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Yinia, apa yang kamu lakukan di peradaban Tianxing?" Jinan tiba-tiba menjawab, dia adalah seorang eksekutif kecil, dan dia bertanggung jawab untuk membersihkan alam semesta. Kami memiliki 9 pejabat eksekutif di peradaban Tianxing, dan mereka bertanggung jawab atas berbagai hal. Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga seorang eksekutif? Jinan tersenyum dan berkata, aku bukan seorang eksekutif. Aku dari Akademi Tianyun, aku masih belajar. Aku akan ditugaskan bekerja setelah lulus. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, namun, kemungkinan besar aku akan menjadi pejabat eksekutif, karena hanya orang yang berprestasi yang bisa menjadi pejabat eksekutif, dan aku adalah orang yang sangat luar biasa. Sander Ye. Yinia tiba-tiba berjalan ke konsol di dekatnya. Dia meraba-raba sebentar, dan tak lama kemudian, alam semesta yang aneh tiba-tiba muncul di tirai cahaya di depannya. Alam semesta ini terbungkus dalam guntur dan kilat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan situasi sebenarnya di dalamnya tidak bisa dilihat. Sander Ye berjalan ke sisinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Yinia menjilat manisan hau itu dan berkata, alam semesta jahat. Setelah berbicara, dia menekan tombol merah di depannya. Di langit di atas aula utama, api langit tiba-tiba naik ke langit, langsung menghancurkan ruang dan waktu. Detik berikutnya, Sander Ye melihat api langit di tirai tipis itu. Sebuah api langit jatuh langsung dari langit di atas alam semesta jahat. Bang! Seluruh alam semesta jahat mulai mendidih, dan guntur bencana yang tak terhitung jumlahnya mulai mencair. Sander Ye. Pada saat ini, suara kejutan tiba-tiba bergema dari alam semesta jahat, dan kemudian, guntur berwarna merah darah tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman alam semesta jahat dan menghantam api langit secara langsung. Bang! Petir berwarna merah darah tiba-tiba meledak, api langit tidak rusak dan masih jatuh lurus ke bawah. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah tangan berwarna merah darah terangkat ke langit dari alam semesta jahat, lalu dengan paksa memblokir api langit. Melihat pemandangan ini, Yinia sedikit terkejut. Detik berikutnya dia menekan tombol di depannya. Puluhan api langit naik ke langit dari langit di atas aula utama ke langit di atas alam semesta jahat. Puluhan api langit, seberapa mengerikan kekuatannya. Dalam sekejap, seluruh alam semesta jahat mulai mencair secara perlahan. Peradaban Tianxing. Saat ini, jauh di lubuk hati alam semesta jahat, tiba-tiba ada suara yang meraung, kita baru saja menandatangani perjanjian damai, dan kamu membakar kami. Apa maksudmu? Hah? Saat dia berbicara, tirai cahaya berwarna merah darah dengan panjang dan lebar jutaan kaki menjulang ke langit dari alam semesta jahat, dan kemudian membentuk penghalang untuk menghalangi langit di atas alam semesta jahat. Namun tak lama kemudian, penghalang itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yinia hendak melanjutkan menekan tombol ketika cahaya putih tiba-tiba muncul di aula, dan kemudian beberapa titik cahaya putih misterius melayang di depan kedua wanita itu. Wajah Yinia tiba-tiba menjadi gelap. Jinan juga mengerutkan kening. Sander Ye buru-buru bertanya, ada apa? Jinan berbisik, aula pelaksana mengirimkan perintah, meminta Yinia segera kembali ke aula pelaksana. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, karena pembakaran. Jinan mengangguk dan menatap alam semesta jahat, orang itu bilang dia menandatangani perjanjian damai dengan kita. Aku tidak tahu apakah itu benar. Kalau benar, berarti kita tidak bisa melanggar perjanjian itu. Mendengar ini, Sander Ye langsung mengernyit. Alam semesta jahat ini menandatangani perjanjian damai dengan peradaban Tianxing.
Yinia tiba-tiba ingin menekan tombol merah di depannya lagi, namun dihentikan oleh Sander Ye. Jinan pun menghampiri dan berkata lirih, "Yinia, biarpun kamu membakanya, kamu tidak bisa memadamkan alam semesta jahat kecuali kamu melepaskan api langit tingkat tinggi, tapi itu memerlukan izin pengurus utama." Yinia tiba-tiba mengeluarkan segel dewa khusus dari tas kain kecil. Ekspresi Jinan tiba-tiba berubah drastis, dan dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tapi saat ini, Yinia sudah memegang segel dewa dan mencapnya di tombol merah. Bang! Dalam sekejap, nyala api berwarna merah darah membumbung ke langit dari atas aula. Dalam sekejap mata, nyala api berwarna merah darah itu langsung menuju ke langit di atas alam semesta jahat. Ah! Saat itu, tiba-tiba terdengar suara ngeri dari dalam alam semesta jahat. "Senior api langit, apa peradaban Tianxing sudah gila? Kita baru saja menandatangani perjanjian damai. Sialan! Lari!" Begitu dia selesai berbicara, aura dahsyat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari alam semesta jahat dalam hiruk-pikuk. Pada saat itulah api langit yang berwarna merah darah langsung jatuh dan tenggelam ke kedalaman alam semesta jahat. Terjadi keheningan sesaat. Tiba-tiba seluruh alam semesta jahat mulai meleleh dari dalam seperti lilin yang menyala. Dalam sekejap, seluruh alam semesta jahat seperti bola lava cair, dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, seterang kembang api. Yinia tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye di sampingnya, meraih tangannya dan tersenyum tipis. "Suamiku, apakah kamu bahagia?" Sander Ye, pagoda kecil, bersambung.